Bab 196, Masalah Sulit Jin Cheng. 3 hari kemudian, Yang Chen meninggalkan Great Wilderness bersama Gu Mingyue, menuju Liao Cheng. Setengah dari keberhasilan penyelesaian krisis di Great Wilderness adalah berkat Jin Cheng. Yang Chen menemukan Jin Cheng segera setelah ia tiba di Liao Cheng. Begitu melihat Yang Chen, Jin Cheng segera menggelar jamuan makan untuk menghormatinya, memberikan wajah kepada Yang Chen, yang membuat Yang Chen sangat mengagumi Jin Cheng. Saat ini, para penari sedang menari di aula, dikelilingi oleh para penjaga. Yang Chen duduk bersama Jin Cheng, dengan Gu Mingyue berdiri dengan gugup di belakangnya, wajah mungilnya menegang. Jelas, dia belum pernah melihat acara sebesar ini dan agak gugup. Belum lagi yang lainnya, hanya dengan melihat para penari ini, mereka semua memiliki dasar bela diri. Jika para penari ini ditempatkan di alam liar, dengan tarian dan kekuatan mereka yang anggun, bagaimana mungkin mereka hanya menari untuk menghibur orang lain? Gu Mingyue sangat gelisah, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengikuti instruksi Yang Chen. Pada saat yang sama, para penari di sebelah mereka menuangkan teh untuk Yang Chen dan Jin Cheng. Jin Cheng kemudian mengangkat tangannya dan minum bersama Yang Chen. Yang Chen menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Saudara Jin Cheng, aku benar-benar malu dengan pesta besar yang telah kau adakan untukku." "Hah, sama sekali tidak. Aku, Jin Cheng, selalu murah hati kepada teman-temanku." Jin Cheng menyeringai dan tertawa, "Sebaliknya, kamu, adik kecil, yang berhasil memikat Paman He dan penjaga lainnya hanya dalam perjalanan ke Great Wilderness. Aku sudah mendengar tentang ini." Yang Chen tidak bisa menahan tawa, "Saudara Jin Cheng tidak akan keberatan, kan? Kenapa aku harus melakukannya? Kau adalah temanku, jadi wajar saja jika mereka mendengarkanmu. Memikat hati mereka adalah kekuatanmu. Yang perlu ku ketahui adalah bahwa kau adalah teman Jin Cheng." Jin Cheng memiliki hati yang murah hati dan tidak terlalu mempermasalahkan masalah itu, seperti yang telah diantisipasi Yang Chen. Sambil berbicara, Jin Cheng memegang tehnya dan menyesapnya sedikit. Ngomong-ngomong, lingkungan di Great Wilderness hampir tidak bisa menahan bakat saudara Yang Chen. Sekarang situasinya tampaknya sudah membaik, apa tujuanmu? Yang Chen mengusap dagunya, "Aku tidak punya tujuan khusus. Sekarang setelah Great Wilderness tenang, aku tidak punya kekhawatiran lagi. Jalan seni bela diri itu panjang, jadi tentu saja, tujuan utamaku adalah menjadi lebih kuat. Datang ke Liao Cheng memiliki dua tujuan, untuk memperluas wawasanku, dan untuk menyelesaikan beberapa keluhan baru dan lama." Mendengar perkataan Yang Chen, bagaimana mungkin Jin Cheng tidak mengerti maksudnya? Yang Chen jelas tidak melupakan Huang Qiang. Ini bukan hal yang mengejutkan. Siapapun yang mengalami kerugian sebesar itu tidak akan melupakannya begitu saja. Pada saat ini, Jin Cheng tiba-tiba menyadari sesuatu, "Saudara Yang Chen, apakah kultivasi seni bela dirimu telah meningkat lagi?" Saudara Jin Cheng memang memiliki mata yang tajam. Yang Chen tersenyum. "Baiklah, nak, apakah kau sudah mencapai alam bela diri roh tingkat kedua?" Jin Cheng tak dapat menahan diri untuk berkata. Yang Chen merenung sejenak dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya mengangguk, "Tuan muda Jin Cheng benar. Bukannya dia tidak ingin menjelaskannya, tetapi maju ke alam bela diri roh tingkat ketiga dalam waktu sesingkat itu akan terlalu mengejutkan." Mendengar bahwa kultivasi seni bela diri Yang Chen telah berkembang sedemikian rupa, Jin Cheng mengetuk meja, tenggelam dalam pikiran mendalam seolah-olah dia telah menemui suatu masalah. Yang Chen bingung dan mencoba bertanya, "Kakak, apakah kamu mengalami masalah?" Jin Cheng tidak menyembunyikan apapun dan berkata, "Memang itu masalah. Namun di sisi lain, jika saudara Yang Chen benar-benar ingin mencari Huang Qiang untuk menyelesaikan masalah ini, ada kesempatan untuk melakukannya sekarang. Namun, saya tidak yakin apakah saudara Yang Chen bersedia membantu saya. Saudara Jin, katakan saja apa yang ada di pikiranmu." Yang Chen tetap tenang. Melihat sikap Yang Chen yang tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, Jin Cheng mengangguk tanda setuju. Ketenangan ini adalah sikap yang dibutuhkan untuk mencapai hal-hal besar. Jin Cheng melambaikan tangannya dan berkata, "Yah, begini, saat kamu memimpin Paman He dan yang lainnya pergi ke Great Wilderness, sebuah peristiwa besar terjadi di dekat Liao Cheng. Para pengawalku sedang berpatroli dan tanpa sengaja menemukan sebuah wilayah rahasia. Alam rahasia." Yang Chen menyipitkan matanya, berpikir keras.
Alam rahasia memiliki arti penting, karena biasanya ditinggalkan oleh seniman bela diri kuno atau terbentuk secara alami. Baik yang pertama maupun yang terakhir, biasanya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Akan tetapi, pada era ini, alam rahasia sudah semakin jarang ditemukan, karena sebagian besarnya sudah dijarah oleh manusia. Jin Cheng melanjutkan, tepat sekali, wilayah rahasia. Namun, berita itu menyebar terlalu cepat, dan kami tidak dapat menghentikannya. Kediaman penguasa kota, keluarga Huang, dan keluarga Sun kota Zan mengetahuinya. Akibatnya, kami bahkan memperebutkannya. Pada akhirnya, tidak ada yang diuntungkan, jadi kami menetapkan aturan. Peraturannya sederhana, masing-masing pihak memilih 2 orang jenius untuk bertarung. Para jenius ini tidak boleh berusia lebih dari 18 tahun, dan tidak ada batasan pada kultivasi seni bela diri mereka. Pihak yang menang akan memasuki alam rahasia terlebih dahulu, pihak yang berada di posisi kedua akan tertunda selama 1 batang dupa, dan pihak yang berada di posisi ketiga harus menunggu setengah hari. Jin Cheng menjelaskan dengan perlahan. Yang Chen mengerti dan bertanya, apakah Tuan Muda Jin punya cukup orang untuk ini? Soal tenaga kerja, tentu saja tidak ada masalah. Dengan koneksi yang saya miliki, sulit tetapi masih mungkin untuk menemukan beberapa anak berusia 16 atau 17 tahun yang telah mencapai alam bela diri roh tingkat pertama. Masalah utamanya adalah Huang Qiang. Jin Cheng mendesah, tampak sangat khawatir. Yang Chen mengangkat alisnya, oh, ada apa? Jin Cheng tersenyum getir, entahlah kapan, tapi Huang Qiang berhasil mendekati para petinggi sekte Kaisar Ming. Dia bahkan berhasil mendapatkan seorang jenius sekte luar dari sekte Kaisar Ming. Jenius ini baru berusia 18 tahun, tapi kultivasinya telah mencapai alam bela diri roh tingkat kedua. Sedangkan untuk keluarga Sun kota Zan, meskipun koneksi mereka tidak sekuat Huang Qiang, mereka tetap mengandalkan dukungan dari sekte masing-masing. Mereka juga dapat mengumpulkan beberapa murid jenius. Bahkan jika aku menemukan beberapa jenius yang telah mencapai alam bela diri roh tingkat pertama, mereka akan terlihat kurang bersemangat dibandingkan dengan para jenius dari sekte lain. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tidak bisakah istana Tuan Kota mengandalkan kekuatan sekte? Itu tidak mungkin. Kita bergantung pada kota utama Beishan, yang merupakan kekuatan ortodoks dinasti kekaisaran. Namun, mengapa kota utama Beishan mengirim orang untuk wilayah rahasia sekecil itu? Jin Cheng berkata tanpa daya, kota utama Beishan biasanya tidak menangani pertikaian kecil di kota-kota. Mereka hanya campur tangan saat sebuah kota akan dihancurkan. Yang Chen akhirnya mengerti. Jin Cheng tidak punya pilihan lain selain merasa gembira saat melihat seberapa besar peningkatan kultivasi seni bela diri Yang Chen. Jika kultivasi seni bela diri Yang Chen benar-benar telah mencapai alam bela diri roh tingkat kedua, ia akan memiliki peluang untuk bersaing dengan para murid sekte luar dari sekte Kaisar Ming. Akan tetapi, bagaimana mungkin Jin Cheng membayangkan bahwa tingkatan kultivasi bela diri Yang Chen sudah jauh melampaui alam bela diri roh tingkat kedua. Bab 197, Kekhawatiran Gu Mingyue. Jin Cheng langsung ke pokok permasalahan, itulah sebabnya aku berkata, Saudara Yang Chen, jika kamu ingin menyelesaikan masalah, ini adalah kesempatan yang bagus. Tentu saja, untuk alasan pribadiku, aku masih berharap kamu dapat membantuku. Aku tidak berharap kamu akan memenangkan tempat pertama, tetapi jika kamu dapat membantuku mendapatkan tempat kedua, mendapatkan beberapa keuntungan dari alam rahasia itu sambil menjaga nama baikku, aku akan memastikan untuk memberimu kompensasi yang besar. Yang Chen melambaikan tangannya dan tersenyum ramah, Saudara Jin, Anda terlalu sopan. Jangan bicara tentang penyelesaian akun. Jika Jin Cheng membutuhkan bantuan saya tidak bisa menolaknya. Mendengar ini, Jin Cheng berteriak kegirangan, bagus. Seperti yang diharapkan dari temanku, Yang Chen. Dia sangat gembira karena ayahnya telah mempercayakan masalah ini kepadanya, dan dia sangat berdedikasi, takut menimbulkan masalah. Namun, Huang Qiang dan keluarga Sun memiliki kekuatan sekte di belakang mereka, jadi meskipun dia tidak ingin mengacaukan segalanya, dia tidak punya banyak pilihan. Dan kemudian, Yang Chen muncul. Yang Chen tidak hanya muncul, tetapi dia juga memiliki kekuatan alam bela diri roh tingkat kedua. Ini seperti penyelamat di depannya, dan bagaimana mungkin dia tidak gembira.
Ngomong-ngomong, kapan kompetisinya dijadwalkan? Yang Chen bertanya. Lucunya, ini lusa. Aku sudah mengkhawatirkan masalah ini akhir-akhir ini. Karena kamu di sini dan bersedia membantu, akhirnya aku bisa bernapas lega. Jin Cheng berkata sambil tersenyum tipis. Aku akan menjemputmu lusa. Kalau begitu aku akan merepotkan saudara Jin. Yang Chen membungkuk sedikit. Melihat Yang Chen setuju, hati Jin Cheng dipenuhi dengan kegembiraan, sekarang sudah larut. Kakak keenam, siapkan kamar yang bagus untuk adikku untuk berlatih. Oh, kakak Yang Chen, semua penari ini masih perawan. Jika kau menemukan yang cocok atau menyukai seseorang, jangan ragu untuk membawanya bersamamu. Mulai sekarang, mereka akan menjadi milikmu. Yang Chen tidak dapat menahan senyum, mengetahui niat Jin Cheng, saat dia melihat para penari yang tergesa-gesa membungkuk setengah berlutut. Para penari menatapnya dengan tatapan kasihan, jelas memohon padanya untuk menerima mereka. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit tidak berdaya. Para penari ini hanyalah beberapa wanita tanpa latar belakang apapun, sebagian besar dibesarkan dan dilatih oleh istana tuan kota untuk menghibur orang. Jika mereka dapat menarik perhatian seseorang yang berstatus, mereka akan memiliki tuan dan rumah. Tetapi jika mereka tidak dapat menarik perhatian siapapun dan tetap menjadi gelandangan, kapankah itu akan berakhir? Bahkan jika mereka diganggu, istana penguasa kota tidak akan membantu mereka. Bagaimanapun, status mereka hanyalah sebagai penari, dan istana penguasa kota tidak akan peduli. Namun, jika mereka benar-benar dipilih oleh seseorang, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki tuan. Pada saat itu, siapapun yang ingin menindas mereka harus berpikir dua kali. Para penari ini semuanya cerdik, melihat bagaimana Yang Chen dan Jin Cheng memanggil satu sama lain sebagai saudara. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri? Dengan mata yang menawan dan wajah cantik yang tampak meneteskan air, mereka mencoba untuk mendapatkan simpati dan membuat Yang Chen mengasihani mereka. Setidaknya Yang Chen masih muda dan tampan, yang membuat mereka memimpikannya sebagai guru mereka. Namun, Yang Chen tidak berniat melindungi mereka. Ia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Saya menghargai niat baik saudara Jin, dan memiliki Ming Yue sudah cukup. Ming Yue, mari kita ucapkan selamat tinggal kepada saudara Jin. Gu Ming Yue mengerti maksud Yang Chen setelah diingatkan dan segera membungkuk dan pergi bersama Yang Chen. Tuan muda Yang Chen, kumohon. Pengawal si tua enam berbicara. Hal ini membuat para penari agak kesal. Melihat Gu Ming Yue, mereka bisa tahu bahwa dia kurang sopan dan tenang. Bagaimana mungkin dia lebih baik dari mereka? Mereka telah menerima pelatihan yang tepat dan tentu saja tidak sebanding dengan Gu Ming Yue. Ketika mereka melihat Gu Ming Yue menjadi pembantu Yang Chen, mereka tidak bisa menahan rasa cemburu. Dalam hal apa mereka lebih rendah dari Gu Ming Yue, dan mengapa Yang Chen tidak bisa melihatnya? Setelah akomodasi mereka diatur, Yang Chen fokus pada kultivasi sementara Gu Ming Yue menyajikan teh dan air, serta merapikan ruangan. Dia mencoba meniru keanggunan para penari, merasa bahwa gerakan mereka membuat mereka tampak lebih bermartabat. Dibandingkan dengan mereka, dia merasa seperti perbedaan antara ayam biasa dan burung phoenix emas. Kesenjangannya jelas. Gu Ming Yue merasa agak tersesat di hatinya. Awalnya dia mengikuti Yang Chen keluar, merasa sangat gembira bisa bersama tuan mudanya. Namun setelah dipikir-pikir, bukankah dia akan menjadi beban bagi Yang Chen dengan penampilannya? Mereka sedang keluar, dan penampilannya mungkin akan mempermalukan Yang Chen. Dengan perasaan campur aduk, Gu Ming Yue tidak menyadari tehnya meluap dan tiba-tiba merasakan panasnya. Dia berteriak kaget. Ada apa? Yang Chen membuka matanya dan bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa, Gu Ming Yue buru-buru menjawab, maaf telah mengganggu kultivasi Anda, tuan muda. Tidak masalah karena aku tidak berencana untuk berkultivasi dengan serius. Yang Chen tersenyum tipis, apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Tidak. Gu Ming Yue menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak melihat apa yang dipikirkan Gu Ming Yue saat dia berusaha keras? Dia berkata dengan tenang, Ming Yue, tidak perlu terburu-buru. Jika kamu benar-benar ingin berkembang, kamu mungkin tidak sebaik orang lain sekarang, tetapi suatu hari, kamu tidak akan kalah. Mendengar perkataan Yang Chen, Gu Ming Yue merasa hangat di hatinya. Dengan sedih dia berkata, Tuan muda,
Apakah karena aku ceroboh dibandingkan dengan orang-orang itu? Aku selalu merasa bahwa aku melakukan hal-hal yang akan membuatku kehilangan muka di hadapanmu. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, aku juga datang dari padang belantara luas. Siapa yang memandang rendahku? Ming Yue, di hatiku, kau selalu yang terbaik. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Jika aku benar-benar berpikir mereka lebih baik darimu, aku akan setuju untuk membiarkan mereka menjadi pembantuku sekarang. Tapi aku tidak melakukannya. Tahukah kau kenapa? Gu Mingyue tertegun, Tuan Muda, mengapa? Karena kamu unik bagiku. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Gu Mingyue basah, dia tak dapat menahan diri untuk menyeka air matanya, tersentuh dan menangis. Yang Chen berkata dengan lembut, baiklah, jangan menangis. Jika kamu menangis, kamu tidak akan cantik. Gu Mingyue mengangguk lagi dan lagi. Dia sekarang mengerti bahwa selama Yang Chen tidak memandang rendah dirinya, tidak masalah jika dunia memandang rendah dirinya. Namun, dia tetap tidak bisa mengecewakan Yang Chen. Mulai sekarang, dia akan melayaninya dengan sepenuh hati, tanpa gangguan, dan tidak memikirkan hal lain. Dengan itu, pada hari kedua, Yang Chen menggunakan deteksi jiwa surgawinya dan menemukan bahwa Gu Mingyue telah keluar pagi-pagi sekali, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Anehnya, ketika dia kembali keesokan harinya, semuanya mulai dari menyajikan teh hingga sikapnya telah membaik. Dia bahkan belajar cara membuat teh, yang mengejutkan Yang Chen. Saat bertanya pada Jin Cheng, Yang Chen mengetahui bahwa gadis kecil itu telah meminta pengurus istana tuan kota pagi-pagi sekali untuk mengajarinya. Bab 198, 3 Tiran dan 6 Sekte. Akibatnya, pengurus itu sangat terkejut, karena Yang Chen memiliki status yang sangat istimewa di istana tuan kota. Pengurus itu tidak berani menyetujui masalah ini begitu saja, jadi dia secara khusus meminta pendapat Jin Cheng. Jin Cheng, sebagai orang yang cerdas, memahami pikiran Gu Mingyue dan memberi tahu pengurus itu untuk tidak khawatir dan hanya mengajarinya. Harus dikatakan bahwa Gu Mingyue memang memiliki kemampuan pemahaman yang baik. Hanya dalam beberapa hari, perubahannya sangat drastis. Ini juga sebabnya Yang Chen membawa Gu Mingyue ke sini. Dulu ketika Yang Chen masih menjadi orang yang tidak berguna dan diganggu, Gu Mingyue masih akan menemani Yang Chen selama ini. Jelas bahwa Gu Mingyue sendiri adalah seorang wanita yang dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun. Yang Chen sangat senang melihat transformasi Gu Mingyue. Demikianlah, waktu berlalu dengan lambat, dan lusa hanya tinggal sesaat lagi. Jin Cheng tiba seperti yang dijanjikan, dan bersama Yang Chen, mereka pergi ke pintu keluar alam rahasia untuk membahas masalah perebutan kuota untuk memasuki alam rahasia. Pada saat ini, Yang Chen dan Jin Cheng, bersama He Liancheng dan pengawal lainnya, berjalan di udara dan mendarat di pegunungan. Lihat, itu pintu masuk ke alam rahasia. Kata Jin Cheng sambil tersenyum tipis sambil berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Yang Chen melirik dan dapat melihat dengan jelas sebuah gua yang sangat mencolok di pegunungan tersebut. Gua tersebut ditutupi dengan tumbuhan yang lebat, tetapi energi spiritual yang sangat agung terpancar darinya. Jelas, gua tersebut adalah pintu masuk ke alam rahasia. Energi spiritual yang begitu agung juga keluar dari gua tersebut. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam tertarik. Pada saat ini, wajah Jin Cheng berangsur-angsur berubah jelek, dan dia berkata, Huang Qiang juga sudah datang. Yang Chen juga menyadari kedatangan beberapa aura secara tiba-tiba, dan ketika dia melihat ke sekeliling, siapa lagi kalau bukan Huang Qiang dan kelompoknya. Saat ini, Huang Qiang sedang memimpin 3 orang muda, 2 pria, dan seorang wanita. Para pria itu sangat tampan, dan wanita itu memiliki bibir merah dan pipi seperti kelopak bunga persik. Dengan pesonanya yang memikat, tidak sulit untuk melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang sulit dikendalikan hanya dengan cemberut dan senyumnya. Ketika Jin Cheng memperhatikan Huang Qiang juga memperhatikan Jin Cheng. Keduanya saling berhadapan dengan kata-kata tajam dan suasana menjadi semakin tegang. Jin Cheng, lama tak berjumpa, Huang Qiang memutar lehernya dan berkata dengan gaya seorang pemenang, lalu melirik Yang Chen dan menyeringai, jadi inikah si jenius yang kau bawa untuk memperjuangkan kuota alam rahasia hari ini? Aku bertanya-tanya siapakah dia. Ternyata dia adalah si kecil yang kujebloskan ke penjara. Jin Cheng, seiring bertambahnya usiamu, penglihatanmu semakin memburuk.
Mendengar perkataan Huang Qiang, Yang Chen menjawab dengan tenang, "Oh, itu Tuan Muda Huang. Kalau Anda tidak mengatakannya, saya hampir lupa. Coba saya pikir, terakhir kali seharusnya adalah ketika Tuan Muda Huang secara pribadi mengundang saya ke penjara, dan kemudian secara pribadi mengundang saya keluar. Saya masih seorang pemuda yang belum melihat dunia. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Huang karena telah membiarkan saya membuka mata saya secara gratis." Mendengar perkataan Yang Chen, Huang Qiang menyipitkan matanya, ada sedikit rasa dingin yang terpancar di matanya. Adapun Jin Cheng, dia bertepuk tangan dan bersorak. Awalnya dia mengira Yang Chen akan marah dengan kata-kata Huang Qiang karena Yang Chen masih muda. Tapi sekarang setelah dia melihat Yang Chen, bagaimana mungkin Yang Chen begitu mudah marah dengan Huang Qiang? Huang Qiang mencibir, "Jin Cheng, aku terlalu malas untuk membuang-buang napas denganmu. Kau menggunakan orang desa biasa sebagai sedotan penyelamat. Sebentar lagi aku akan memberitahumu perbedaan antara seorang jenius dan sampah. Sampah yang kau bawa tidak akan pernah diterima oleh masyarakat kelas atas." Jin Cheng berkata tanpa ekspresi, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Huang Qiang." Dia terkekeh, "Nanti, kita akan benar-benar bertarung. Kau akan punya banyak waktu untuk menangis." Huang Qiang tidak menunjukkan kesopanan kepada Jin Cheng, menunjukkan bahwa posisi keluarga Huang di Liaocheng telah sepenuhnya menantang otoritas istana Tuan Kota. Dengan itu, Huang Qiang berbalik dan pergi. Ekspresi Jin Cheng berubah dingin. Kalau bukan karena dia diserang diam-diam saat itu, dan kultivasinya terhenti, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir provokasi Huang Qiang hari ini? Tentu saja, karena marah tapi tidak kehilangan ketenangannya, Jin Cheng melihat lebih dalam. Huang Qiang dan yang lainnya berkata, di antara 3 orang yang dibawa oleh Huang Qiang, pria dan wanita berjubah emas itu pastilah murid sekte luar dari sekte Kaisar Ming. Oh, Yang Chen mengangguk. Jin Cheng menghela napas, entahlah kapan Huang Qiang bergabung dengan sekte Kaisar Ming. Para jenius dari sekte Kaisar Ming tidak mudah dihadapi, bahkan di sekte luar. Keduanya telah mencapai tingkat kedua alam bela diri roh dalam hal kultivasi seni bela diri. Saudara Jin Cheng, kekuatan macam apa sekte Kaisar Ming itu? Yang Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Berdasarkan semua pertimbangan, kekuatan Liao Cheng seharusnya tidak buruk, tetapi tampaknya agak kalah jika dibandingkan dengan sekte Kaisar Ming. Jin Cheng tidak merasa heran dengan rasa penasaran Yang Chen. Lagi pula, Yang Chen berasal dari Great Wilderness dan tidak begitu mengenal situasi di North Mountain County. Dia perlahan menjelaskan, tata letak daerah pegunungan utara kita dapat digambarkan secara sederhana dengan frasa 3 hegemon dan 6 sekte. 3 hegemon, 1 hegemon adalah kota utama Beishan, yang merupakan milik pasukan dinasti kekaisaran. 2 lainnya adalah sekte Changhai dan sekte Yuanshan. Meskipun kekuatan keseluruhan kedua sekte ini agak lebih rendah daripada kota utama Beishan, mereka masih merupakan pasukan kelas atas. Di seluruh wilayah pegunungan utara, orang-orang kota utama Beishan jarang muncul. Keduanya hampir tidak terbantahkan. Atas permintaan Jin Cheng, Yang Chen bertanya, bagaimana dengan 6 sekte? 6 sekte adalah kekuatan teratas di bawah 3 kekuatan hegemoni. Mereka adalah sekte Xiang, sekte Kaisar Ming, sekte Taotu, sekte Huangshan, dan 6 kekuatan utama lainnya. 6 kekuatan ini adalah kekuatan kelas 1 di Kabupaten Gunung Utara. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih unggul daripada rumah-rumah penguasa kota Liaocheng dan kota-kota lainnya. Jin Cheng menghela napas, ini juga alasan mengapa keluarga seperti Huang Qiang akan bergantung pada kekuatan sekte. Kekuatan sekte teratas itu memiliki sejumlah besar jenius spirit martial realm di sekte luar mereka, dan ambang batas untuk sekte dalam mereka bahkan lebih ketat. Hanya mereka yang dapat memasuki spirit martial realm sebelum usia 13 tahun dan memiliki bakat luar biasa yang memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Yang Chen menyipitkan matanya, sekte Xiang. Bukankah itu sekte terkemuka yang diikuti saudarinya? Kalau dilihat sekarang, standar kekuatan kelas 1 ini sama sekali tidak lemah. Paling tidak, para jenius yang dikirim oleh sekte Kaisar Ming kali ini dapat melihat kekuatan mereka berdua, yang sebenarnya berada di level kedua alam bela diri roh, dengan memindai jiwa pelangi. Tentu saja, mereka berdua lebih tua,
setidaknya berusia 17 atau 18 tahun. Dibandingkan dengan Zhao Xuanwu, mereka masih kurang berbakat. Zhao Xuanwu mampu memasuki alam bela diri roh pada usia 13 atau 14 tahun. Jika dia menunggu hingga berusia 18 tahun, kultivasi seni bela dirinya setidaknya akan mencapai tingkat keempat alam bela diri roh. Tentu saja, dia akan jauh lebih unggul dari keduanya. Adapun kakak perempuannya, yang memiliki bakat tubuh surgawi dan dibesarkan dengan baik, seharusnya tidak lebih buruk dari Zhao Xuanwu. Bab 199, Pertempuran dimulai. Jin Cheng sedang mendiskusikan Huang Qiyang, dan Huang Qi yang sedang mendiskusikan Jin Cheng dan kelompoknya juga. Pada saat ini, dua jenius sekte Kaisar Ming, seorang pria dan seorang wanita, mengikuti Huang Qiyang, memiliki aura superioritas di antara alis mereka. Terutama pemuda itu, memegang bahunya, setengah menyipitkan matanya, seolah-olah memandang rendah semua orang, bahkan memperlakukan Huang Qiyang dengan cara yang sama. Huang Qiyang, anak muda tadi bernama Yang Chen. Dia adalah bala bantuan yang dikirim oleh Jin Cheng. Seberapa kuat dia? Meskipun diperlakukan dengan hina, Huang Qiyang tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia tampak menjilat, seperti seorang cucu, dan terkekeh. Tuan Muda Liu, Anda tidak perlu khawatir. Awalnya saya pikir Jin Cheng telah mengirim seseorang yang galak, tetapi ternyata dia. Jika itu dia, Anda dapat yakin. Pemuda yang dikenal sebagai Liu Shao tampak tertarik dan berkata, "Oh, apa ceritanya?" Huang Qi yang menceritakan kisah pertemuannya dengan Yang Chen kepada mereka berdua. Mendengar ini, keduanya tertawa terbahak-bahak. Gadis muda sekte Kaisar Ming berkata, "Jadi, ternyata dia adalah seorang anak liar dari alam liar. Entah bagaimana dia berhasil memanjat cabang tinggi dari rumah tuan kota yang sederhana di Liaocheng. Sungguh mengecewakan." Mendengar perkataan adik perempuannya, pemuda itu, Liu Taixing, menunjukkan ekspresi yang menyenangkan. "Adik perempuan, jangan khawatir. Aku akan segera memberi anak itu pelajaran dan memberitahunya tentang ketinggian surga dan kedalaman bumi. Begitu aku mendapatkan harta karun dari alam rahasia, aku akan memberikannya kepadamu." Benarkah? Gadis cantik dari sekte Kaisar Ming itu tersenyum tipis, tampak gembira, namun sorot matanya yang lembut menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Liu Taixing. Liu Taixing yang hanya ingin menyenangkanku. Targetku adalah si jenius dari sekte dalam. Gadis sekte Kaisar Ming itu berpikir dalam hati. Liu Taixing dan gadis itu sama-sama murid sekte luar dari sekte Kaisar Ming. Liu Taixing telah berulang kali mencoba untuk memenangkan hatinya, dan niatnya terlalu jelas. Namun, dia tidak pernah menganggapnya serius dan hanya menggunakannya sebagai pion. Tujuannya adalah untuk berhubungan dengan para jenius sekte dalam itu. Pada saat itu, dia secara alami akan melonjak ke puncak dan menjadi jenius sekte dalam. Kali ini dia mendengar bahwa ada harta karun di alam rahasia, yang dikagumi oleh seorang jenius di sekte dalam. Jika dia bisa mendapatkan harta karun itu, dia bisa mencoba mendekati jenius itu, dan saat itu, tepat ketika Liu Taixing mencoba menyenangkannya, dia akan menggunakan harta yang diberikan Liu Taixing untuk menyenangkan orang lain. Memikirkan hal ini, gadis sekte Kaisar Ming, Wen Zi merasa gembira. Liu Taixing tampaknya belum mengetahui pikiran gadis itu, dan menatap Yang Chen tidak jauh dari sana, dengan ekspresi menghina di matanya, hanya seorang anak di puncak alam pemurnian yang berani berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Sepertinya dia belum pernah melihat dunia. Yang Chen dan Jin Cheng segera menemukan tempat untuk beristirahat. Tak lama kemudian, sekelompok kecil orang bergegas masuk. Melihat kelompok ini, wajah Jin Cheng dipenuhi dengan senyuman. Ternyata Tuan Muda Ming telah tiba. "Tuan Muda Jin." Pemuda yang memimpin kelompok itu berkata dengan hormat. "Tuan Muda Ming, saya harap Anda baik-baik saja." Jin Cheng berkata dengan hangat, "Perkenalkan Yang Chen di sini. Ini adalah jenius lain yang saya undang. Namanya Ming Jie, jenius teratas dari keluarga Zhu di Liaocheng. Dia mencapai alam roh, alam bela diri pada usia 16 tahun, dan sekarang dia berada di level pertama spirit martial dunia." Tuan Muda Ming melirik Yang Chen saat dia diperkenalkan, dan tersenyum. "Ini." Jin Cheng berbicara dengan riang, "Ini adalah bakat cemerlang yang berasal dari Grid Gurun, bernama Yang Chen.
Jin Cheng tidak memperkenalkan kekuatan bela diri Yang Chen tetapi hanya menyebutkan Great Wilderness. Mendengar kata-kata, gurun besar, Tuan Muda Ming mengangkat alisnya, mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh." Dia tidak punya niat untuk menyapa Yang Chen, jelas kehilangan minat padanya saat dia mendengar tentang Great Wilderness. Matanya penuh dengan rasa keunggulan. Seseorang yang berasal dari padang gurun besar juga layak dianggap sebagai saudaranya. Melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia tidak tahu mengapa Jin Cheng sengaja menyembunyikan kultivasi seni bela dirinya saat memperkenalkannya, Jin Cheng pasti punya alasan untuk melakukannya. Yang Chen tidak ambil pusing dan duduk bersila, menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, Rainbow berbisik, Tuan Muda Ming itu berbicara buruk tentangmu. Oh, Yang Chen tertarik dan melepaskan jiwanya, memperlihatkan senyum dingin. Tuan Muda Jin, menurutku, aku sendiri seharusnya sudah cukup untuk menghadapi para jenius yang dikirim oleh Huang Qiyang. Apakah perlu mencari sampah lain? Tuan Muda Ming memasang wajah yang tidak asing bagi Jin Cheng, seorang jenius dari Great Wilderness. Itu hanya seorang jenius di Great Wilderness. Di Liao Cheng, dia bukan apa-apa. Tidak perlu membawanya keluar hanya untuk memperluas wawasannya. Oh, Tuan Muda Ming terlalu banyak berpikir. Anda masih menjadi kekuatan utama hari ini. Jin Cheng mengusap dagunya tanpa membela Yang Chen. Hal ini membuat Tuan Muda Ming merasa tenang. Tak lama kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk menikmati secangkir teh pun berlalu dengan tenang, dan kelompok ketiga pun tiba dengan perlahan. Kelompok ketiga ini adalah kekuatan keluarga matahari dari kota Zan yang disebutkan oleh Jin Cheng sebelumnya. Mirip dengan kelompok Jin Cheng, keluarga Sun di kota Zan juga memiliki beberapa orang tua di belakang mereka. Sekilas, Yang Chen, dengan bantuan Rainbow, mengidentifikasi salah satu dari mereka sebagai master alam bela diri Yuan setengah langkah, seperti Helian Cheng. Demikian pula, keluarga Sun di kota Zan memiliki dua orang jenius yang mengenakan jubah sekte bersama mereka. Setelah perkenalan terperinci Jin Cheng tadi, Yang Chen mengusap dagunya dan secara kasar memahami situasinya. Inikah kekuatan sekte Tao Tu? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jubah mereka. Sepertinya kedua belah pihak sudah tiba. Kalau begitu, mari kita bahas masalah persaingan kuota. Tetua setengah langkah alam bela diri Yuan dari keluarga Sun kota Zan melangkah maju dengan senyum percaya diri. Jin Cheng dan Huang Qi yang juga maju ke depan saat melihat tetua ini, keduanya terkejut. Sun Zhenghao, tetua Sun. Kau juga di sini. Hehe, aku baru saja keluar dari pengasingan dan memasuki alam bela diri Yuan setengah langkah, jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang, kata sesepuh alam bela diri Yuan setengah langkah itu sambil tersenyum tipis. Tentu saja, kami tidak keberatan. Baik Jin Cheng maupun Huang Qi yang tidak gentar karena mereka memiliki guru-guru yang sama kuatnya di belakang mereka. Kalau begitu, mari kita bahas aturannya sekarang. Seperti yang kita katakan sebelumnya, kita akan melakukan pertarungan cincin. Siapapun yang datang pertama akan memasuki alam rahasia terlebih dahulu, diikuti oleh yang kedua setelah tertunda 1 jam, dan yang ketiga setelah tertunda setengah hari. Sun Zhenghao membelai jenggotnya dan berkata perlahan. Aku, Jin Cheng, tidak keberatan dengan hal itu. Saya juga tidak. Mendengar ini, mata Sun Zhenghao menampakkan sedikit tanda bahwa rencananya berhasil. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai kompetisinya. Bab 200, sama saja bagimu untuk naik. Peraturan untuk kompetisi privat sementara ini sebenarnya cukup sederhana, hanya dengan 6 peserta. Di antara keenamnya, jika salah satu dari mereka kalah, mereka tidak dapat bertarung lagi. Selama satu jenius dari satu pihak mengalahkan dua pihak lainnya dalam pertandingan tunggal, mereka akan memenangkan tempat pertama. Tempat kedua yang tersisa akan diperebutkan oleh dua pihak lainnya. Adapun siapa yang akan bertarung pertama kali, tentu saja ditentukan dengan pengundian. Bukan Jin Cheng yang mengundi, tetapi para petarung terkuat dari 3 faksi. Hal ini dilakukan secara alami untuk saling menghalangi dan juga untuk memperingatkan pihak lain bahwa setiap orang memiliki kemampuan nyata di tangan. Tidak seorang pun boleh mencoba menipu, jika tidak, jika mereka benar-benar bertarung, tidak seorang pun akan mendapatkan hasil yang baik. Helian Cheng secara alami dipilih untuk pihak Jin Cheng.
Awalnya, Jin Cheng telah mempertimbangkan untuk membiarkan ayahnya sendiri ikut serta dalam kompetisi untuk ranah rahasia ini, tetapi siapa yang mengira bahwa He Liancheng akan menjadi petarung alam bela diri Yuan setengah langkah setelah meminum pil Qingming Zenyuan milik Yang Chen, yang membuat Jin Cheng sangat gembira. Setengah langkah alam bela diri Yuan, ini benar-benar membuat pihak mereka bersinar dalam kompetisi ini. Kekuatan keluarga Matahari Kota Zan tidak disebutkan karena mereka memiliki setengah langkah alam bela diri Yuan sebagai jangkar. Namun, kekuatan Huang Qiang tampaknya agak tidak memadai. Huang Qiang membawa tetua klannya bersamanya, yang kekuatannya hanya di puncak alam bela diri roh, yang sedikit lebih buruk daripada He Liancheng dan Sun Zhenghao dari keluarga Sun. Pada saat ini, para petarung papan atas dari ketiga kubu melangkah maju dan saling memandang. Sun Zhenghao dan He Liancheng tetap bersikap acuh tak acuh, sementara tetua keluarga Huang memasang ekspresi jelek di wajahnya. Tak lama kemudian, pengundian pun berakhir. He Liancheng memegang banyak karakter hitam bening dan berkata, "Tuan muda, pertempuran pertama kita adalah melawan keluarga Matahari Kota Zan." Oh, Jin Cheng mendengar ini dan menatap Yang Chen dan Yang dengan serius. Master Ming, saya ingin tahu siapa di antara keduanya yang ingin mewakili kota kita. Lord's Mansion di pertempuran pertama dan merebut pusat perhatian. Yang Chen melirik Tuan Muda Ming dan menyadari bahwa Tuan Muda Ming menatapnya dengan jijik, yang membuatnya tersenyum sedikit. Apa yang dipikirkan Tuan Muda Ming? Biarkan aku yang menjadi pusat perhatian. Aku tidak percaya padamu, orang Da Huang. Berdiri saja di samping dan lihat, dan pelajari sesuatu. Ming Jie mendengus dingin, dan melangkah dengan percaya diri menuju cincin yang ditandai dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di sisi Sun Zhenghao, dia tersenyum dan berkata kepada dua jenius sekte Tao Tu. Siapa di antara kedua sahabat muda ini yang ingin menjadi pusat perhatian? Adik kecil, pergilah. Seorang pria berpakaian jubah Tao, dengan tangan selalu di belakang punggungnya, berkata dengan nada tidak berperasaan. Murid sekte luar, yang dipanggil adik junior olehnya, gemetar seluruh tubuhnya ketika mendengar kakak seniornya berbicara. Melihat tatapan kagum di mata pemuda itu, dia tidak berani untuk tidak patuh dan dengan cepat berkata, "Kakak senior, aku akan segera kembali, dan biarkan orang-orang dari istana penguasa kota Liao Cheng ini tahu apa kekuatan sebenarnya." Begitu kata-kata itu terucap, dia melangkah maju dan dalam sekejap, dia tiba di cincin yang ditandai. "Nak, sebutkan namamu," kata Ming Jie dengan arogan. Murid sekte luar sekte Tao Tu, Lin Shaoyang. Pemuda Tao itu, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan seusia dengan Ming Jie, melaporkan namanya saat melihat kesombongan Ming Jie. Ketika mendengar bahwa dia adalah murid sekte luar dari sekte Tao Tu, Ming Jie langsung terkejut, dan momentum aslinya tampaknya padam oleh baskom berisi air, membuat ekspresinya canggung. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bahkan jika kamu dari sekte Tao Tu, kamu tidak akan hebat. Hari ini, mari kita cicipi keterampilan pisauku." Begitu kata-kata itu terucap, Ming Jie menggenggam sebilah pisau biasa di satu tangan, mencengkeramnya erat, dan langsung menebas Lin Shaoyang dengan kekuatan berlapis-lapis. Keterampilan pisau Ming Jie cukup misterius, dengan satu pisau keluar dan lapisan gelombang ledakan bergulir keluar satu demi satu. Trik yang remeh. Lin Shaoyang mencibir, menggoyangkan seluruh tubuhnya, dan memilih untuk menyerang dalam sekejap saat ia melihat gelombang ledakan yang bergulung-gulung datang ke arahnya. Lin Shaoyang menggunakan teknik awan bintang, yang merupakan salah satu metode kultivasi terbaik di antara anggota sekte luar dari sekte Tao Tu. He Liancheng, dengan pengalamannya yang kaya, menganalisis kelebihan dan kekurangan kedua belah pihak. Jin Cheng menyentuh dagunya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Adapun Yang Chen, dia tidak tertarik dengan pertempuran ini sejak awal. Dia menilai kultivasi seni bela diri semua orang di lapangan melalui kekuatan jiwa surgawi Rainbow yang jauh lebih unggul. Dibandingkan dengan orang lain, dia memandang rendah mereka. Ming Jie ini berusia 18 tahun, hampir 19 tahun, dan dia baru berada di level pertama alam bela diri roh. Sedangkan Lin Shaoyang, dia baru berusia 17 tahun dan sudah berada di level kedua alam bela diri roh. Ditambah lagi, dia berasal dari sekte besar seperti sekte Tao Tu, jadi jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Terlebih lagi,
Ming Jie memiliki ekspektasi tinggi terhadap dirinya sendiri dan kinerja aktual yang rendah, jadi Yang Chen pada dasarnya tidak perlu menebak-nebak hasilnya. Dia sekarang mengamati lawan-lawannya dan diam-diam berpikir tentang siapa yang bisa menjadi ancaman baginya. Tampaknya kedua jenius dari Sekte Kaisar Ming tidak akan bersaing, dan hanya satu murid dari Sekte Kaisar Ming dan seorang jenius tak dikenal yang diundang oleh Huang Qiang yang akan bersaing. Keduanya tampaknya tidak terlalu mengancam, bahkan jika itu adalah Liu Taixing, jenius dari sekte luar Sekte Kaisar Ming. Dia merasa bahwa yang paling mengancam adalah para jenius dari Sekte Tao Tu, yang diundang oleh keluarga matahari dari kota Zan. Jenius Sekte Tao Tu ini bukanlah Lin Shaoyang yang sedang bertarung sekarang, melainkan seorang pemuda yang berdiri di samping Sun Zhenghao dan diperlakukan dengan sikap yang sangat rendah hati oleh Sun Zhenghao. Pemuda ini, yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun, memiliki ekspresi sombong di wajahnya dan bahkan tidak melirik Sun Zhenghao, yang benar-benar mengejutkan Yang Chen. Setelah bertanya kepada Rainbow, dia mengetahui bahwa pemuda ini sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga Spirit Martial Realm yang sama dengannya. Yang terpenting adalah bahwa bahkan Sun Zhenghao menganggap pemuda ini begitu penting, yang membuat situasinya sangat mencurigakan. Penting untuk diketahui bahwa dengan kultivasi seni bela diri Sun Zhenghao, bahkan jika Sekte Tao Tu adalah klan atau sekte besar, tidak cukup bagi seorang murid sekte luar untuk membuatnya kehilangan muka seperti ini. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam memikirkannya, dan segera. Ledakan. Dengan suara keras, Yang Chen mendongak dan melihat Ming Jie tiba-tiba terjatuh dari ring, diikuti dengan keluarnya darah dari mulutnya. Jelas saja Ming Jie telah kalah, dan jika dihitung waktunya, kelihatannya dia tidak bertahan beberapa ronde. Sampah. Lin Shaoyang menghina Ming Jie tanpa rasa bersalah. Wajah Ming Jie berubah dari hijau menjadi ungu karena marah. Dia baru saja melihat kekuatan Lin Shaoyang, jadi dia hanya bisa kembali ke sisi Jin Cheng dengan malu. Yang Chen pun tidak bermaksud mengejek Ming Jie, dia hanya meliriknya dengan ringan. Namun, tatapan ini seperti menginjak ekor rubah. Ming Jie tidak berani melampiaskan amarahnya pada Jin Cheng atau Lin Shaoyang. Ketika dia memikirkan asal-usul Da Huang Yang Chen, dia segera menemukan karung tinju. Mengapa kamu menatapku? Jangan menyombongkan diri. Penampilanmu di atas ring tidak akan jauh lebih baik dariku. Petik 2. Ada apa? Tuan Muda Ming ingin Tuan Muda Jin Cheng belajar dari kesalahannya. Yang Chen menyipitkan matanya, ekspresinya dingin. Apakah Ming Jie benar-benar berpikir bahwa dia memiliki temperamen yang baik? Ketika Ming Jie mendengar kata-kata Yang Chen, seluruh tubuhnya bergetar. Melihat wajah Jin Cheng yang tersenyum lagi, dia berkata dengan marah, aku hanya mengatakan fakta. Setelah menyimpan kata-kata ini, Ming Jie berbalik dan pergi. Menatap mata Ming Jie, Yang Chen menyentuh dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Bab 201, Yang Chen naik panggung, bagian 2. Awalnya, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan, tetapi ketika Ming Jie pergi tadi, dia mengamati mata orang lain dan menemukan bahwa meskipun Ming Jie dipenuhi dengan kemarahan, tidak ada banyak frustrasi di matanya. Tampaknya dia tidak peduli dengan hasil pertempuran hari ini untuk Jin Cheng. Ini aneh, jika Tuan Muda Ming tidak peduli, mengapa dia datang ke sini? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa Sun Zhenghao sedang menatapnya dengan senyum ambigu, dan segera memahami sesuatu. Saudara Jin Cheng, Ming Jie dikalahkan oleh Lin Shaoyang, gumam Yang Chen, tidak menyebutkan hal penting apapun dalam kata-katanya, tetapi nadanya penuh dengan pengingat. Aku tahu, jawab Jin Cheng hangat sambil tersenyum. Yang Chen mengisyaratkan, tapi tidakkah kamu merasa aneh dengan perilaku Yang Tuan Ming sangat tidak biasa? Mendengar perkataan Yang Chen, Jin Cheng mengangkat sudut mulutnya, aku juga tahu itu. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba mengerti. Terkadang orang cerdas tidak memerlukan banyak langkah untuk berkomunikasi. Sebuah kalimat sederhana, dan semua orang akan mengerti artinya. Tidak heran Jin Cheng tidak peduli dengan incaran Ming Jie terhadapnya. Ini bukan karakter Jin Cheng. Ternyata Jin Cheng sudah menyadari tipu daya Tuan Muda Ming, tetapi tidak pernah menyebutkannya, hanya membiarkan Ming Jie menghibur dirinya sendiri. Benar, Jin Cheng bukan orang bodoh. Meski sebagai orang luar, dia menyadari tipu daya itu. Jin Cheng sering berurusan dengan keluarga Ming, bagaimana mungkin dia tidak tahu?
Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Jin Cheng berkata, aku tahu persis siapa Ming Jie, tetapi apa yang direncanakan keluarganya, aku tidak tahu. Sekarang, bukankah aku mengawasinya perlahan-lahan? Untuk melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Ming dan yang disebut Tuan Muda Ming. Yang Chen mengangguk, mempercayai tindakan Jin Cheng. Karena Jin Cheng sudah tahu, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pertandingan kedua berikutnya adalah antara keluarga Sun dan keluarga Huang. Huang Qi yang tidak terburu-buru membiarkan token Sekte Kaisar Ming miliknya bertarung. Sebagai gantinya, ia mengirim seorang jenius dari keluarga Huang miliknya yang berada di alam bela diri roh tingkat pertama untuk bertarung. Tentu saja, kesenjangan antara kejeniusan keluarga Huang dan murid elit Sekte Tao Tu sangat besar, dan dia dikalahkan segera setelah pertarungan dimulai. Segera setelah itu, di ronde ketiga, keluarga Sun menantang kubu Jin Cheng lagi. Sekarang Ming Jie telah gagal dan kehilangan kualifikasinya untuk bertarung, tentu saja giliran Yang Chen untuk mengambil tindakan. Yang Chen, murid-murid sekte luar dari Sekte Tao Tu sangat luar biasa. Meskipun kultivasi seni bela dirimu tidak kalah dengan mereka, kamu tetap harus berhati-hati. Jin Cheng berkata dengan sedikit khawatir, kamu dan aku adalah saudara, dan aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Meskipun aku menghargai kemenangan, aku tidak bersikap tidak masuk akal. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik, dan tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Inilah alasan mengapa Yang Chen sangat mengagumi Jin Cheng. Itu karena Jin Cheng tahu bagaimana harus bersikap. Memikirkan hal ini, Yang Chen tersenyum tipis, saudara Jin Cheng, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Begitu kata-kata itu terucap, Yang Chen melangkah maju. Siapa kamu? Lin Shaoyang menatap Yang Chen dengan jijik dan jijik saat dia melihat pakaian dan penampilannya yang lusuh. Yang Chen memperkenalkan dirinya dengan sederhana dan jelas. Yang Chen, belum pernah dengar namanya. Lin Shaoyang mencibir, lalu mengaktifkan teknik awan bintang, dan menamparkan telapak tangan ke arah Yang Chen dari udara tipis. Tuan Muda Ming yang sedang menonton, menunjukkan senyum dingin dan berpikir dalam hati, bahkan Jin Cheng ingin mendapatkan jatah untuk alam rahasia. Aku tidak tahu apa yang merasuki Jin Cheng untuk memilih anak liar dari alam liar yang luas untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Sun Zhenghao juga bertanya kepada bawahannya, Penatua Wen, siapakah orang kecil yang dikirim Jin Cheng ini? Latar belakang orang ini cukup menarik, dia adalah anak liar yang merangkak keluar dari padang belantara luas. Aku tidak tahu kata-kata baik apa yang dia dapatkan yang menarik perhatian Jin Cheng, tetapi dia sangat dekat dengan Jin Cheng. Jaringan informasi keluarga Sun secara alami luar biasa, dan mereka telah menyelidiki informasi Yang Chen dengan sangat jelas. Oh, anak liar dari padang belantara luas. Sun Zhenghao menyipitkan matanya dan terkekeh. Rumah besar penguasa kota Liao Cheng semakin lama semakin merosot, mereka bahkan menyuruh orang-orang untuk ikut campur dalam urusan yang melibatkan kepentingan mereka sendiri dalam kompetisi alam rahasia. Apa yang bisa mengejutkan tentang seseorang dari Vast Wilderness? Adapun Huang Qiang, dia menatap Yang Chen dengan penuh simpati. Tentu saja dia bersimpati dengan Jin Cheng. Jin Cheng yang malang, dia menjadi semakin bingung, bahkan memilih sampah untuk ikut serta dalam pertempuran. Bukankah ini lelucon? Namun, di saat berikutnya, entah itu Huang Qiang, Sun Zhenghao, atau Tuan Muda Ming, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan tercengang. Itu karena, secara mengejutkan, Yang Chen telah menghalangi jurus teknik awan bintang milik Lin Shaoyang. Jika mereka benar-benar memblokirnya, semua orang akan terkejut, tetapi tidak sebegitu terkejutnya. Namun, ketika Yang Chen menghalangi gerakan itu, ia melakukannya dengan mudah dan tanpa usaha. Jenius sejati dari Sekte Tao Tu membuka matanya, dan sedikit rasa ingin tahu melintas di matanya saat dia melihat Yang Chen. Pada saat ini, Lin Shaoyang juga menyadari ada yang tidak beres. Teknik awan bintangnya sangat kuat dalam aspek serangan, tetapi Yang Chen benar-benar berhasil memblokir telapak tangannya, yang penuh dengan ki sejati dari metode kultivasi. Kamu juga memiliki kultivasi seni bela diri alam bela diri roh tingkat kedua. Lin Shaoyang bertanya dengan ngeri. Mendengar ini, Sun Zhenghao dan Huang Qiang keduanya terkejut. Alam bela diri roh tingkat kedua. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari informasi yang mereka terima.
Sampah, apakah ini latar belakangmu dari alam liar yang luas? Sun Zhenghao memarahi orang yang lebih tua. Penatua Wen tampak sedih, itulah yang dikatakan informasi itu. Situasi Huang Qiang juga tidak lebih baik, setidaknya ekspresinya jelek, tampaknya dimarahi oleh jenius sekte Kaisar Ming, Liu Taixing. Menghadapi omelan jenius sekte Kaisar Ming, bagaimana mungkin tuan muda keluarga Huang berani membantah? Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Yang Chen, penuh keraguan. Itu tidak masuk akal. Terakhir kali dia melihat Yang Chen hanyalah seorang kultivator alam pemurnian tubuh. Bagaimana mungkin, dalam sekejap mata, pihak lain telah menjadi seorang jenius di alam bela diri roh tingkat kedua. Dia tidak tahu fakta sebenarnya. Kalau dia tahu kalau tingkat kultivasi bela diri Yang Chen bukan hanya di alam bela diri roh tingkat kedua, dia mungkin akan lebih terkejut lagi. Namun, Huang Qiang tidak mau menerimanya di dalam hatinya dan menggertakkan giginya, "Saudara Liu, jangan khawatir. Meskipun anak ini adalah seorang jenius di kelas 2, dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan hidupnya. Level alam bela diri roh, mungkin karena beberapa metode yang digunakan oleh Jin Cheng. Fondasinya tidak stabil, dan dia jauh lebih rendah daripada kalian, para jenius sekte. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Kultivasi bela diri yang sama, latar belakang yang berbeda, memang bisa mewakili banyak hal. Misalnya, seorang jenius dari suatu sekte, bahkan jika itu sekte luar, akan memiliki metode kultivasi yang lebih unggul dan, sebagai tambahan, pengalaman, harta, jauh lebih baik daripada orang luar. Kata-katamu memang benar. Meskipun aku tidak tahu dari mana asal kultivasi seni bela diri anak ini, dia masih agak kurang dibandingkan dengan kita, para jenius sekte ini. Lin Shaoyang akan segera memberinya pelajaran, menunjukkan kepadanya apa itu seorang jenius sejati. Liu Taixing berkata dengan nada meremeh. Bab 202, melawan Liu Taixing. Faktanya, bahkan Lin Shaoyang sendiri merasa bahwa sebagai seorang spirit martial realm tingkat kedua, dirinya, sebagai murid sekte luar dari sekte Tao Tu, dipenuhi dengan keunggulan yang tak terbatas. Tetapi ketika dia benar-benar mengambil tindakan, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Ada yang salah di sini, dan ada yang salah di sana juga. Semuanya salah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Yang Chen, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya sama sekali. Pada saat ini, tombak perak Yang Chen bergerak, dan dalam sekejap, ribuan bayangan ilusi langsung menyapu pemandangan. Tuan Muda Lin, setelah serangan ganasmu tadi, cobalah gerakanku ini. Segera setelah itu, ribuan bayangan tombak ini tampaknya langsung menuju ke arah Lin Shaoyang. Sialan, Lin Shaoyang terkejut dan berkeringat dingin. Teknik tombak macam apa ini? Satu demi satu, teknik tombak ini digunakan oleh Yang Chen, jauh melampaui ranah Great Wilderness. Setidaknya, meskipun Lin Shaoyang adalah seorang jenius sekte dan metode kultivasinya jauh lebih tajam daripada Great Wilderness, dia masih merasakan hawa dingin di tulang punggungnya ketika menghadapi teknik ini dan tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Pada saat ini, Lin Shaoyang jelas didorong hingga batasnya, dan berteriak. "Pecahkan untukku." Saat berikutnya, tinju Lin Shaoyang menyerang, masing-masing disertai dengan ki sejati yang sangat kuat dari teknik awan bintang. Dengan satu pukulan demi satu, dia benar-benar menghancurkan ribuan bayangan tombak Yang Chen. Namun, semua bayangan tombak ini palsu, diubah oleh ki sejati Yang Chen. Apa yang ditunggu Yang Chen adalah penggunaan teknik awan bintang berturut-turut oleh Lin Shaoyang. "Haha, Tuan Muda Lin, teknik telapak tanganmu bagus, tapi sekarang, pegang juga telapak tanganku." Yan Chen tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, bayangan telapak tangan ilusi Black Mountain Dark Cloud Palm tiba-tiba muncul. Ketika bayangan telapak tangan ilusi itu mengembun, Yang Chen mengendalikannya dan menamparnya dengan tiba-tiba. Perasaan apa ini? Seluruh pemandangan itu sunyi. Telapak tangan ini memberi orang rasa tertekan, semacam penekanan garis keturunan yang dapat mencekik orang sepenuhnya. Di bawah tekanan telapak tangan ini, perasaan tercekik Lin Shaoyang adalah yang terkuat. Jejak ketakutan muncul di matanya, dan dia benar-benar lupa untuk melawan, sama sekali melupakan teknik awan bintang yang dibanggakannya. Ledakan. Yang Chen tidak memiliki niat membunuh terhadap Lin Shaoyang, jadi dia tidak melanjutkan.
Ketika telapak awan hitam gunung hitam hendak mengenai Lin Shaoyang, dia memilih untuk berhenti. Oleh karena itu, telapak awan hitam gunung hitam tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Lin Shaoyang. Hal ini membuat hati Lin Shaoyang yang menggantung akhirnya tenang. Dia juga tahu bahwa Yang Chen telah mengampuni nyawanya, dan sekarang dia menyerah dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Melihat Lin Shaoyang kalah dengan begitu rela, mereka yang awalnya memandang rendah Yang Chen pun menutup mulut mereka satu demi satu. Yang paling malu adalah Huang Qiang. Dia terus mengatakan bahwa Yang Chen bukanlah apa-apa dan akan segera dikalahkan. Tapi sekarang, Lin Shaoyang adalah orang yang sangat berbakat, dengan latar belakang di sekte luar sekte Kaisar Ming dan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bercanda? Faktanya, bukan hanya Huang Qiang. Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Jin Cheng tidak menduganya. Dia berpikir bahwa Yang Chen tidak akan mampu bertahan melawan Lin Shaoyang, dan dia juga berpikir bahwa Yang Chen mungkin memiliki sedikit peluang untuk menang. Namun, paling banter, itu akan menjadi kekalahan karena kecerobohan Lin Shaoyang. Namun, Lin Shaoyang tidak gegabah, serangannya ganas bagai ombak, dan serangannya yang terus-menerus tak pernah berhenti. Kemenangan Yang Chen sepenuhnya didasarkan pada kekuatannya yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang cerdas pun dapat melihat bahwa Yang Chen telah bertarung melawan Lin Shaoyang habis-habisan, hampir menghancurkannya dengan mudah. Seorang murid sekte luar dari suatu sekte, seorang jenius sejati, dikalahkan oleh Yang Chen dengan begitu mudah, siapakah yang akan mempercayainya? Pada saat ini, Yang Chen berjalan kembali dengan santai sambil meletakkan tangannya di belakangnya. Kakak Yang Chen, dasar bocah, Jin Cheng menepuk bahu Yang Chen dan tak dapat menahan tawa. Dia bisa menebak bahwa Yang Chen pasti menyembunyikan banyak rahasia. Tapi apa hubungannya itu dengan dia? Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa Yang Chen adalah saudaranya dan dia memiliki kekuatan yang besar. Itu sudah cukup. Yang Chen bertukar beberapa kata dengan Jin Cheng, dan segera menyadari tatapan dari samping. Dia menoleh dan hanya melihat Tuan Muda Ming. Hal ini membuat Yang Chen tersenyum tipis. Tuan Muda Ming berkata bahwa saya harus belajar darinya, tetapi tampaknya Tuan Muda Ming tidak tampil baik dalam pertempuran terakhir. Saya, Yang Mou, mengalahkan lawan saya karena keberuntungan. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Ming telah belajar sesuatu. Dia tidak menyimpan dendam, tetapi Tuan Muda Ming jelas merupakan orang yang gelisah, jadi dia tidak keberatan memukulnya. Mendengar perkataan Yang Chen, wajah Ming Jie tampak sangat malu, dia mendengus dingin sebelum menoleh dan berjalan pergi. Jin Cheng melihat ke arah ditinggalkannya Ming Jie dan tidak berkata apa-apa, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, pengundian dimulai lagi. Hasil undian Helian Cheng adalah kubu Jin Cheng melawan keluarga Huang. Sekarang keluarga Huang hanya memiliki satu murid sekte luar yang tersisa dari sekte Kaisar Ming, yaitu Liu Taixing. Tentu saja, pertempuran kali ini akan melawan Liu Taixing. Jin Cheng menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saudara Yang Chen, lakukan yang terbaik. Murid dari sekte Kaisar Ming itu jelas tidak mudah dihadapi. Dia baru saja mempelajari banyak teknikmu melalui pertarunganmu dengan Lin Shaoyang. Dia pasti akan menargetkan kelemahanmu saat bertarung denganmu. Jangan meremehkannya. Yang Chen tersenyum dan berkata, terima kasih, Kakak Jin Cheng atas pengingatnya, saya akan berhati-hati. Dia tentu tahu bahwa tekniknya telah terbongkar dan mudah untuk dijadikan sasaran. Namun, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat yang sama, Liu Taixing dengan bersemangat mencoba menyenangkan gadis di sampingnya. Gadis dari sekte Kaisar Ming, Wen Zijiao, mencibir, bisakah kau menangani pemuda itu? Dia baru berusia 14 atau 15 tahun dan sudah memiliki kultivasi seni bela diri dari alam bela diri roh tingkat kedua. Dia hampir tidak cukup baik untuk memasuki sekte dalam sekte Kaisar Ming kita. Bisakah kau menghadapinya? Meskipun dia tidak menghargai latar belakang Yang Chen, dia melihat bakatnya. Jika Yang Chen benar-benar bergabung dengan sekte Kaisar Ming, dia pasti akan menjadi target godaan baru baginya. Dia tahu bagaimana menghadapi anak laki-laki muda yang tidak memiliki pengalaman dalam menangani perselingkuhan. Namun, saat ini, Yang Chen merupakan batu sandungan baginya. Jika Liu Taixing gagal, harta yang ingin diperolehnya akan terpengaruh. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan pengikut sekte dalam?
Liu Taixing tampaknya tidak tahu apa yang dipikirkan gadis di depannya. Dia terus berusaha menyenangkannya, jangan khawatir, seorang jenius dari Great Wilderness yang hanya menang melawan Lin Shaoyang karena keberuntungan tidak dapat berbuat banyak. Aku akan memastikan dia tahu betapa kuatnya aku segera. Apa kau yakin? Jika harta yang aku inginkan terpengaruh, kau tidak akan melihatku lagi di masa depan, gadis dari Sekte Kaisar Ming itu menegur. Adik junior, tenang saja, aku jamin harta karun itu akan menjadi milikmu. Kali ini aku secara khusus meminjam senjata spiritual yang rusak dari tetua Qian di Sekte Dalam. Dengan senjata spiritual ini, aku pasti akan memberikan pertunjukan yang bagus kepada anak itu. Liu Taixing tidak tahu apa-apa tentang pikiran Wen Zi. Jika dia mendapatkan harta karun itu, apakah dia masih akan peduli padanya? Bab 203, Amarah Yang Chen yang membara. Yang Chen mengamati sikap Liu Taixing dan melirik ekspresi Wen Zi. Dengan pengalamannya di masa lalu dan masa kini, ia dapat dengan mudah mengenali karakter Wen Zi. Ia tahu bahwa wanita ini sulit dikendalikan, setidaknya bukan seseorang yang dapat ditangani Liu Taixing. Memikirkan hal ini, ia menggelengkan kepalanya. Liu Taixing sama sekali tidak tahu bahwa Wen Zi mempermainkannya seperti biola. Tentu saja, dia tidak ada hubungannya dengan Liu Taixing dan tentu saja tidak akan menjelaskan situasinya dengan jelas kepadanya. Dia mengangkat bahu, dan tidak lama kemudian, Liu Taixing dan Wen Zi selesai berdiskusi dan berjalan mendekat dengan sikap yang mengesankan. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, dan saat dia melihat Liu Taixing mendekat, dia mengeluarkan tombak peraknya untuk bersiap. Liu Taixing berkata dengan kejam, "Nak, Lin Shaoyang kalah hanya karena dia ceroboh. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan memberimu kesempatan." Melihat Liu Taixing yang bersikap agresif sejak awal dan mengetahui hubungannya dengan Huang Qiang, Yang Chen tidak menahan diri, "Oh, aku penasaran bagaimana kamu akan memastikan aku tidak akan mendapat kesempatan." Terima saja jurusku." Liu Taixing tak berniat menyia-nyiakan kata-katanya, dan dengan teriakan keras yang terdengar seperti guntur di hari cerah, trukinya menghantam telinga Yang Chen. Jika orang lain, reaksinya tidak akan cukup cepat, dan mereka akan terkejut dan pusing. Tetapi Yang Chen berbeda, kekuatan jiwa surgawinya sudah kuat, dan dengan persiapannya, dia secara alami tidak akan dimanfaatkan oleh Liu Taixing. Saat Liu Taixing bergerak, dia menusuk langsung ke arah Yang Chen dengan pedang tajam. Saat pedang dilepaskan, gelombang Qi mendekati Yang Chen, membuatnya terkejut. Pedang Qi. Yang Chen menyipitkan matanya. Liu Taixing ini punya beberapa trik tersembunyi. Apa itu Qi pedang? Qi adalah energi itu sendiri. Namun, dibandingkan dengan truki biasa, Qi telah mengalami penyempurnaan khusus. Biasanya, hanya kultivator pedang yang akan menggunakan Qi ini karena teknik pedang lebih sederhana daripada teknik tombak dan lebih cocok untuk gerakan langsung dan brutal. Qi ini adalah salah satu cara kultivasi pedang. Qi sejati yang dimurnikan, dikenal sebagai Qi pedang, sulit ditahan saat menghadapi lawan setingkat dalam kompetisi Qi sejati murni. Liu Taixing telah menyempurnakan pedang Qi, yang membuat serangannya luar biasa. Begitu dia bergerak, lapisan Qi menyelimuti Yang Chen. Meskipun sikap Liu Taixing tampak tidak percaya diri, sebenarnya ia bermaksud menekan Yang Chen sampai mati saat ia bergerak. "Nak, terima saja kematianmu dengan patuh," teriak Liu Taixing. Yang Chen menduga bahwa teknik duplikasi bayangannya sendiri tidak akan mampu menahan serangan Qi ini. Sambil memikirkan itu, dia menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya, bermaksud menggunakan telapak awan gelap gunung hitam. Ingin menggunakan teknik telapak tangan itu. "Hahaha, nak, kau terlalu naif." Pada saat ini, mulut Liu Taixing melengkung, memperlihatkan senyum sinis seolah-olah rencananya telah berhasil. Tiba-tiba sebuah lonceng perak muncul di tangannya tanpa seorang pun menyadarinya ketika dia mengeluarkannya. Lonceng perak ini tampak usang dan kuno, tetapi ketika digunakan oleh Liu Taixing, goyangan kecil pun menghasilkan suara yang indah. Saat suara itu memasuki telinganya, sosok Yang Chen tampak tertegun sejenak. Itu adalah artefak roh patah yang khusus menyerang jiwa. Seru Jin Cheng kaget, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte, Liu Taixing bahkan memiliki artefak roh patah sebagai kartu truf.
Yang lebih penting lagi adalah bahwa artefak roh yang patah ini secara khusus ditujukan terhadap jiwa. Jika alam jiwa surgawi seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu bertahan melawan lonceng perak ini. Pada saat yang sama, Huang Qiang melihat Liu Taixing mengeluarkan spiritual instrumen dan langsung berseru kaget, hahaha, bocah dari Great Wilderness itu, kau terlalu cepat 100.000 mil untuk berpikir mengalahkan murid sekte. Jangan berani-beraninya kau melawanku, Huang Qiang. Gadis sekte Ming Huang bahkan lebih gembira, ini adalah lonceng roh yang mempesona, harta karun langka untuk sekte luar kita. Aku tidak percaya kakak senior Willow benar-benar berhasil meminjamnya. Anak itu dalam masalah sekarang. Meskipun lonceng ini rusak, suaranya sulit ditahan tanpa jiwa surgawi dari alam bela diri spiritual tingkat 5. Anak itu berada di alam bela diri spiritual tingkat 2, dia masih jauh dari itu. Memikirkan harta karun yang akan menjadi miliknya, gadis sekte Ming Huang, Wenzi, sangat gembira. Pada saat ini, Liu Taixing melihat ekspresi terkejut di wajah Yang Chen, tampak seolah jiwanya telah terluka parah, dan mengejeknya. Kau ingin menggunakan teknik telapak tangan itu. Dasar orang bodoh. Liu Taixing mencibir, kau benar-benar bisa menggunakannya. Sejujurnya, dia cukup takut dengan teknik telapak tangan Yang Chen. Setidaknya, tekanan yang menyesakkan dari sebelumnya telah membuatnya agak khawatir. Dia berani menjamin bahwa pedang Qi yang dia banggakan tidak akan mampu menahan telapak awan hitam gunung Yang Chen. Namun, dengan Dazzling Spirit Bell di tangannya, ia mampu menargetkan jiwa Yang Chen dan merusaknya dengan parah. Pada titik ini, Yang Chen praktis tidak mampu membela diri, apalagi menggunakan teknik telapak tangannya. Sementara Liu Taixing telah memberikan pukulan berat pada jiwa Yang Chen, dia masih belum puas dan mengirimkan pedang Qi lainnya untuk membunuhnya, dengan jelas berniat untuk tidak membiarkannya hidup. Adapun kehidupan seekor semut dari alam liar yang agung, dia adalah murid sekte Ming Huang, jadi tak seorang pun akan mengatakan apapun jika dia membunuh Yang Chen. Murid sekte Ming Huang ini mencoba membunuh Yang Chen. Jin Cheng menjadi cemas dan hendak bergerak. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, Yang Chen membuka matanya dan menatap pedang Qi yang mendekat. Dia menatap Liu Taixing dengan senyum kejam di bibirnya. Ya, dia tersenyum. Tetapi ini adalah senyum kemarahan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat Yang Chen terbangun, wajah Liu Taixing menjadi pucat karena ketakutan. Mustahil. Dengan lonceng rohnya yang mempesona, bagaimana mungkin seseorang seperti Yang Chen dengan kultivasi seni bela diri miliknya dapat menahannya? Tentu saja, Yang Chen tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepada Liu Taixing. Pada saat ini, dia mengumpulkan kekuatan Black Mountain Dark Cloud Palm dan berkata dengan dingin, aku tidak pernah menjadi orang yang suka memancing masalah, tetapi kamu benar-benar jahat. Serangan jiwa dari lonceng perak itu akan mengubah orang lain menjadi idiot, atau melumpuhkan kultivasi mereka sepenuhnya. Yang Chen kini menyadari betapa hinanya Liu Taixing. Serangan jiwa yang merusak jiwa adalah yang paling kejam di dunia. Liu Taixing, yang tidak dikenalnya, tidak hanya menyerangnya dengan kejam tetapi juga berniat membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Terima saja serangan telapak tanganku. Teriak Yang Chen dengan penuh niat membunuh. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh Dazzling Spirit Bellku? Liu Taixing tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Yang Chen bahkan tidak peduli dengan Liu Taixing. Segera setelah itu, dia melepaskan Black Mountain Dark Cloud Palm dengan serangan yang ganas. Sesaat, True Qi melonjak, dan Sword Qi Liu Taixing hancur lapis demi lapis, menghilang sepenuhnya. Kemudian, tanpa kehilangan momentum, bayangan ilusi Black Mountain Dark Cloud Palm menghantam Liu Taixing. Tubuh secara Bab 204, apakah menurutmu aku tidak berani? Hati Yang Chen dipenuhi amarah yang memuncak. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteriak saat terkena Dazzling Mind Bell, apalagi pulih. Karena jiwa mereka akan rusak parah dan mereka akan kehilangan kemampuan untuk berteriak. Namun, Dazzling Mind Bell tidak berpengaruh padanya. Lautan kesadaran berada di depan jiwa. Untuk menyerang jiwa seseorang, pertama-tama ia harus melewati laut kesadaran. Oleh karena itu, kekuatan jiwa surgawi di dalam laut kesadaran memegang peranan penting. Jika kekuatan jiwa surgawi tidak cukup kuat, maka akan sulit untuk menahan segala kekuatan yang datang dan diarahkan pada jiwa.
Jika dia mengandalkan kekuatan jiwa surgawinya sendiri, Yang Chen memang akan kesulitan menghadapi lonceng pikiran yang memukau. Lagi pula, kultivasi seni bela diri miliknya belum terlalu kuat. Meskipun begitu, ia tetap tak terkalahkan di alam jiwa. Itu karena ada sekelompok manusia ikan yang kuat dari suku Putri Duyung dengan kekuatan jiwa surgawi yang kuat di dalam ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Pada saat Dazzling Mind Bell berbunyi, Rainbow segera bertindak dan mencegat kekuatan lonceng tersebut, mencegahnya menyebabkan cedera pada Yang Chen. Dengan tingkat kekuatan Rainbow, adalah tugas yang mudah untuk memblokir kekuatan senjata roh yang rusak yang dipegang oleh Liu Taixing. Semua yang dilakukan Yang Chen hanyalah kepura-puraan. Dia hanya ingin melihat apa yang sebenarnya direncanakan Liu Taixing. Dia harus mengakui bahwa kejahatan Liu Taixing melampaui ekspektasinya. Kini, telapak tangan awan gelap gunung hitam Yang Chen menyerang dengan keras, langsung menyebabkan Liu Taixing memuntahkan darah dan berguling-guling di tanah karena kesakitan dan malu. Dalam sekejap, Yang Chen sudah berdiri di hadapan Liu Taixing yang sudah terkapar, mengarahkan tombaknya ke leher Liu Taixing, dan berteriak dengan keras, "Kau baru saja mencoba mengambil nyawaku, bukan?" Dalam duel semacam itu, semua orang biasanya akan menahan diri sedikit, karena rasa saling menghormati, seperti murid sekte Tao Tu, Lin Shaoyang. Di sisi lain, Liu Taixing berusaha mengambil nyawa Yang Chen dan merusak jiwanya hanya untuk membuat adik perempuannya terkesan. Pada saat ini, wajah Liu Taixing dipenuhi ketakutan. Saat dia menatap Yang Chen, dia meraung, "Aku adalah murid sekte luar dari sekte Kaisar Ming. Bagaimana jika aku ingin membunuhmu? Hidupmu tidak berarti seperti seekor semut, jadi apa pentingnya jika ada satu yang berkurang? Beranikah kau membunuhku?" "Bagus, bagus, bagus." Yang Chen mencibir, "Betapa konyolnya, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Siapa yang peduli dengan apa yang disebut sekte Kaisar Ming? Dia tidak akan ragu untuk membunuh siapapun yang menentangnya." Saat itu, ketika dia berada di Great Wilderness, dia berani membunuh para tiran lokal yang bertindak sebagai penguasa dan roh iblis binatang roh api yang didukung oleh kelompok binatang roh api. Mengapa dia tidak berani membunuh seorang murid sekte luar dari sekte Kaisar Ming? Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak ragu-ragu dan menusukkan tombaknya, bermaksud untuk mengambil nyawa Liu Taixing. Liu Taixing mengira Yang Chen akan terhalang oleh nama sekte Kaisar Ming, tetapi dia meremehkan temperamen Yang Chen yang meledak-ledak. Melihat Yang Chen mencoba membunuhnya, dia berteriak panik, "Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku." Akan tetapi, permohonannya gagal menggoyahkan tekad Yang Chen. Yang Chen telah memutuskan untuk membunuhnya. "Kakak, jangan lakukan itu." Tepat saat Yang Chen hendak mengambil nyawa Liu Taixing, Jin Cheng tiba-tiba berteriak. Yang Chen bisa saja mengabaikan perkataan orang lain, tetapi jika menyangkut Jin Cheng, setidaknya dia akan mendengarkan. Setelah kata-kata Jin Cheng, Yang Chen memegang tombak peraknya dan berhenti pada saat yang paling kritis. Dia menatap Liu Taixing dengan dingin, tetapi pada akhirnya, dia tidak meneruskannya. Bukan karena Yang Chen tidak ingin membunuh Liu Taixing atau karena dia takut membuat masalah. Dia tidak takut membuat masalah, tetapi dia takut menyeret Jin Cheng ke dalamnya. Bagaimanapun, sekte Kaisar Ming adalah nama yang terkenal, dan membunuh seorang murid sekte Kaisar Ming dapat dengan mudah mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia dapat melindungi dirinya sendiri sebagai pria bertelanjang kaki, tidak takut memakai sepatu, tetapi Jin Cheng dan rumah tuan kota Liao Cheng akan terpengaruh. Jin Cheng melihat Yang Chen menarik tangannya dan menghela napas panjang lega, "Saudara Yang Chen, tenanglah, murid sekte Kaisar Ming ini tidak bisa dibunuh." Liu Taixing awalnya ketakutan dan mengira dia akan mati di tempat, tetapi ketika dia melihat Jin Cheng muncul, dia tiba-tiba menemukan jalan keluar. Yang Chen masih tidak berani membunuhnya. Hal ini membuatnya cukup percaya diri dan berteriak, "Jika aku, penduduk asli Great Wilderness, ingin membunuhmu, apa masalahnya? Aku akan mengingat dendam hari ini. Nak, suatu hari nanti aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harga atas tindakanmu hari ini, murid-murid sekte Kaisar Mingku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Jin Cheng berkata tanpa ekspresi, "Apakah kamu benar-benar ingin mati? Saudara Yang Chen, silakan saja, aku tidak akan ikut campur." Mendengar ini, Liu Taixing langsung ketakutan,
buru-buru mundur tanpa henti, hanya merasa benar-benar tenang saat dia mundur ke barisan Huang Qiang. Pengecut. Jin Cheng mengumpat sambil menggertakkan giginya. Liu Taixing tidak tahu bahwa Jin Cheng tidak benar-benar berani membunuhnya. Kata-kata tadi jelas dimaksudkan untuk membuatnya takut. Sampah. Gadis muda dari Sekte Kaisar Ming melihat keadaan Liu Taixing yang menyedihkan dan merasa sangat marah. Liu Taixing mendengar ini dan tiba-tiba terkejut. Apakah dia berakhir seperti ini setelah mempertaruhkan nyawanya? Adik perempuan, aku, kata Liu Taixing dengan enggan. Enyahlah. Ekspresi Wenzi dingin, aku tidak ingin melihatmu lagi jika kamu tidak bisa mendapatkan harta karun itu. Liu Taixing menggertakkan giginya dengan kebencian dan akhirnya menatap Yang Chen. Itu semua salah Yang Chen. Kalau bukan karena Yang Chen, bagaimana mungkin dia berakhir seperti ini, dan diperlakukan begitu dingin oleh adik perempuannya sendiri. Nak, aku akan membuatmu membayar harganya. Liu Taixing meraung dalam hatinya. Yang Chen, tentu saja, merasakan tatapan dingin Liu Taixing dengan jelas. Namun, dia sudah lama kehilangan minat pada murid-murid sekte yang dimanja seperti itu. Bagaimana dia bisa peduli pada seorang pengecut yang tidak memiliki keterampilan nyata, dan ketika tiba saatnya untuk bertindak, kalah dan menggunakan nama sektenya sendiri untuk membuat alasan. Sebaliknya, Jin Cheng lah yang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kakak. Yang Chen, aku tahu kamu kesal dan tidak mudah bagimu untuk menahannya. Terima kasih telah memberiku wajah ini. Dia baru saja melihatnya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena penghentiannya, Yang Chen akan memiliki nyali untuk membunuh Liu Taixing. Liu Taixing terlalu naif, apakah reputasi Sekte Kaisar Ming-nya berguna bagi orang lain, dan apakah itu berguna bagi Yang Chen? Yang Chen berada pada usia di mana emosinya membara, dan dia akan bertengkar jika terjadi perselisihan sekecil apapun, jadi bagaimana dia bisa mempertimbangkan konsekuensinya. Tanpa dia sadari, Yang Chen bersikap tenang selama ini, dan jika dia ingin membunuh Liu Taixing, dia sama sekali tidak takut pada masalah. Kau bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhmu. Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa prinsip ini adalah keyakinan hidupnya sendiri. Sekarang, setelah mendengar perkataan Jin Cheng, Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, saudara Jin Cheng, kamu terlalu sopan. Aku yang kurang berpikir tadi hampir saja menyebabkan masalah bagi saudara Jin Cheng. Ini, mendengar perkataan Yang Chen, Jin Cheng merasa sedikit bersalah. Ia menghela napas, saudara Yang Chen, maafkan aku karena tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku mengundangmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi aku tetap memaksamu untuk mempertimbangkan semuanya demi aku. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi, tetapi jika kau membutuhkan bantuanku di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya. Aku, Jin Cheng, tidak akan gegabah dan pasti akan mengakuimu sebagai saudara, Yang Chen. Bab 205, Alam Bela Diri Roh Tingkat Ketiga yang Sama. Sekarang setelah mengalahkan Liu Taixing, pertandingan terakhir adalah dengan seorang jenius lain dari Sekte Taotu keluarga Zhan Chengxun. Jenius ini juga merupakan orang yang awalnya dianggap paling mengancam oleh Yang Chen. Seperti Yang Chen, sang jenius yang mengenakan jubah Tao membuka matanya, menatap tajam ke arah Yang Chen, ekspresinya tenang, seolah-olah dia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Yang Chen. Ketundukan Sun Zhenghao yang rendah hati bukan ditujukan untuk Lin Shaoyang, tetapi lebih untuk pemuda berjubah Tao ini. Tuan Muda Yun, tampaknya pemuda bermarga yang ini agak terampil, kata Sun Zhenghao sambil tersenyum menyanjung, berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan pemuda berjubah Tao itu, takut jika tidak menyenangkannya akan mengakibatkan bencana. Pemuda berjubah Tao itu menutup matanya setengah, wajahnya tenang, Paman Sun, tidak perlu khawatir. Karena aku berjanji pada adik perempuan Sun untuk memastikanmu masuk dengan aman ke alam rahasia ini, aku tidak akan mengingkari janjiku. Meskipun anak bermarga yang ini memiliki beberapa keterampilan, dia masih kurang di mataku. Dia berbeda dari Liu Taixing. Kesombongan Liu Taixing ditujukan pada identitas alam bela diri asal Yang Chen. Tetapi kesombongannya tampak seperti mencakup segalanya. Di matanya, tampaknya setiap murid sekte luar, termasuk Yang Chen, tidak berbeda. Melihat pemuda berjubah Tao itu begitu percaya diri, Sun Zhenghao menghela napas lega. Mengundang si jenius ini membutuhkan banyak usaha, bahkan cucu kesayangannya,
yang telah bergabung dengan Sekte Tao Tu, mengundangnya secara pribadi dan bahkan menyiratkan bahwa cucunya akan membayar sejumlah harga. Tampaknya godaan cucunya tidak buruk saat ini. Tidak peduli berapapun harganya, setidaknya pemuda berjubah Tao itu membantunya. Meskipun mereka berdua berasal dari Sekte Tao Tu, dia tahu betul bahwa status Lin Sao yang jauh lebih rendah daripada Tuan Muda Yun. Sekarang, Tuan Muda Yun melirik Yang Chen lalu menutup matanya dan berjalan perlahan menuju medan perang, bersiap untuk pertarungan. Melihat kejadian ini, Sun Zhenghao berkata, "Keponakan Jin Cheng, kami sudah siap di pihak kami. Bagaimana denganmu? Apakah semuanya sudah diatur dan siap untuk pertempuran?" Jin Cheng melihat ekspresi percaya diri Sun Zhenghao, lalu melirik Tuan Muda Yun yang tidak terduga, dan tidak bisa menahan rasa khawatir. "Saudaraku, lakukan yang terbaik dalam pertempuran ini." Tuan Muda Yun memiliki latar belakang yang luar biasa dan jelas merupakan kartu truf yang digunakan Sun Zhenghao. Mendapatkan tempat kedua sudah cukup baik, tidak perlu berjuang tanpa henti. Yang Chen mengangguk, masih mempertahankan ekspresi tenang dan tidak terganggu. Baru pada saat itulah Jin Cheng merasa tenang dan berkata kepada Sun Zhenghao, "Tentu saja, kami semua sudah siap." Begitu suara itu berakhir, Yang Chen berjalan ke panggung depan. Dia bisa merasakan penghinaan terhadapnya di mata Tuan Muda Yun. Penghinaan ini tidak sama dengan kata-kata penghinaan dari Liu Taixing. Penghinaan itu berakar dalam di tulangnya. Sederhananya, Tuan Muda Yun memiliki rasa superioritas yang melekat terhadap siapapun. Hal ini membuat Yang Chen tertawa getir. Merasa direndahkan oleh seseorang tentu saja membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, pemuda berjubah Tao, Mo Seng Yun, berkata dengan dingin. "Kita bisa mulai sekarang. Silakan." Yang Chen tidak kehilangan momentumnya dan melambaikan tangannya. Melihat Yang Chen, Mo Seng Yun tidak banyak bicara lagi. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil sebilah pedang tajam dari udara tipis. Segera setelah itu, sambil memegang pedang di tangannya, ki sejati melonjak, dan pasir serta batu di tanah langsung bergulung. Bersamaan dengan itu, tanah bergetar samar, membuat orang merasakan kekuatan penghancur pedangnya yang dahsyat. Kultivasi seni bela diri alam bela diri roh tingkat ketiga. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas. Fluktuasi ki sejati dari tubuh Mo Seng Yun merupakan tanda telah mencapai alam bela diri roh tingkat ketiga. Tidak, pedang itu bukan hanya pedang roh tingkat ketiga, pedang itu adalah senjata roh. Jin Cheng bahkan lebih terkejut ketika dia melihat pedang tajam itu. Jejak keberuntungannya yang semula lenyap seketika. Kalau boleh dikatakan masih ada harapan kemenangan dalam pertarungan antara alam bela diri roh tingkat kedua dan tingkat ketiga, maka harapan kemenangan ini hanyalah jejak keberuntungan. Tapi sekarang, tampaknya Mo Seng Yun memegang pedang roh, dan tidak mungkin bagi Yang Chen untuk memiliki sedikit pun keberuntungan itu. Apa itu senjata roh? Itu adalah harta yang sangat berharga. Seniman bela diri biasa tidak dapat memiliki senjata roh. Umumnya, hanya master alam bela diri asal yang memiliki senjata roh. Bila seorang pendekar di alam bela diri roh memiliki senjata roh, itu tidak berarti mereka dapat menyapu bersih alam bela diri roh, belum tentu menjadi masalah bagi mereka untuk mengalahkan lawan yang satu atau dua tingkat lebih tinggi. Hal ini membuat Jin Cheng merasa sangat kesal dan sedih. Si jenius yang diundang oleh keluarga Sun jelas bukan seseorang yang dapat disainginya. Mungkinkah mereka hanya bisa mendapatkan tempat kedua hari ini? Pada saat yang sama, dia bingung. Siapa sebenarnya Mo Seng Yun ini? Seorang murid sekte luar dari Sekte Tao Tu, secara teori, seharusnya tidak memiliki harta karun seperti itu untuk melindungi diri. Sama seperti Liu Taixing, senjata rohnya yang lebih rendah dipinjam. Tentu saja, dibandingkan dengan senjata roh yang lebih rendah itu, yang secara khusus dirancang untuk melukai jiwa, nilainya jauh lebih tinggi. "Inilah perbedaan antara kau dan aku," kata Mo Seng Yun dengan tenang, "akui kekalahanmu. Kesenjangan antara status, bakat, dan hal-hal lainnya antara kau dan aku benar-benar berbeda." Yang Chen tertawa. Meskipun Mo Seng Yun tidak seperti Liu Taixing, yang tidak akan mengampuni siapapun di permukaan, penghinaan yang secara naluriah ia berikan kepada orang lain membuat mereka merasa lebih dirugikan daripada Liu Taixing. "Jika kau benar-benar berpikir memiliki senjata roh menjamin kemenangan, maka ayolah," kata Yang Chen dingin, sambil memegang tombak peraknya. Keras kepala, Mo Seng Yun mendesah.
Sepertinya aku harus menggunakan beberapa cara agar kau menyadari perbedaan di antara kita. Yang Chen tampaknya masih belum menyadari perbedaan besar antara dirinya dan Mo Sengyun, tidak hanya dalam status tetapi juga dalam kekuatan dan berbagai faktor. Karena pihak lain tidak mendengarkan nasihatnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kepercayaan diri Yang Chen di masa lalu. Pada saat ini, Mo Sengyun menggenggam pedang roh di tangannya, mengayunkannya dengan suara gemuruh di udara. Saat berikutnya, pedang itu menyapu ke arah Yang Chen. Melihat Mo Sengyun menyerang, Yang Chen tertawa, bagus sekali. Pada saat ini, aura Yang Chen tiba-tiba meledak. Ledakan itu juga merupakan kultivasi seni bela diri dari alam bela diri roh tingkat ketiga. Begitu semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Bagaimana itu mungkin? Anak ini juga berada di alam bela diri roh tingkat ketiga. Tak seorang pun dapat mempercayainya. Dapat dimengerti bahwa seorang murid sekte Tao Tu dapat mencapai alam bela diri roh tingkat ketiga di usia yang begitu muda. Namun, siapakah Yang Chen? Dia lebih muda dari Mo Sengyun dan masih berhasil mencapai tingkat kultivasi seni bela diri yang sama, alam bela diri roh tingkat ketiga. Jin Cheng menyembunyikannya dengan sangat baik. Sun Zhenghao mendesis, menyaksikan kultivasi seni bela diri Yang Chen meledak, ekspresinya menjadi semakin canggung. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Jin Cheng sebenarnya juga tidak tahu apa-apa tentang masalah ini.